Baik, selamat pagi adik-adik kami. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih AI jurnal penyesuaian. Kalau sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan ya, akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu ada 7. Yang pertama adalah perlengkapan, kemudian yang kedua adalah dibayar di muka. Untuk dibayar di muka kan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode harta, yang kedua adalah metode beban. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang diterima di muka. Untuk yang diterima di muka ini menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode utang atau kewajiban, yang kedua adalah metode pendapatan. Kemudian yang keempat adalah untuk beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang kelima adalah untuk aktiva tetap. Kemudian yang keenam adalah untuk pendapatan yang masih akan diterima. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk piutang tak tertagih. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan melalui slide, tetapi kita akan awali dari bagian nomor 3, bagian B. Silakan kita perhatikan. Bagian B adalah metode pendapatan. Jurnal penyesuaiannya adalah di sebelah debit adalah pendapatan, apa nama pendapatannya, kemudian di kredit adalah diterima di muka. Misalnya kalau di atas itu pendapatan sewa, nanti di bawahnya juga akan muncul sewa diterima di muka. Tetapi di sini dicatatkan adalah sebesar yang belum terjalani. Nah, bila ada soal nantinya, kedua metode ini kan nggak bisa dipakai secara bersamaan, tetapi kita pilih salah satu metode. Bagaimana cara kita mengenali metode apa yang kita pakai? Nah, untuk mengenalinya, kalau di neraca saldo dituliskan dia pendapatan, maka kita gunakan adalah metode pendapatan. Tetapi kalau di neraca saldo disebutkan di sana misalnya utang pendapatan, maka kita menggunakan metode utang. Nah, begitu cara untuk mengenali kita menggunakan metode apa, ya, pendapatan atau metode utang. Nah, sebagai contoh pada tanggal 1 Oktober 2012, PT Berdikari menerima uang sewa gedung untuk 1 tahun atau pembayaran di muka dari Tuan Roni sebesar 12 juta rupiah. Pertanyaannya, buatlah jurnal penyesuaiannya dengan menggunakan kalau metode utang dengan metode pendapatan. Menggunakan metode utang, ya, di sebelah debit adalah sewa diterima di muka dan di kredit adalah pendapatan sewa. Kenapa dikatakan dia sewa diterima di muka, di debit pendapatan sewa, di kredit? Karena sebelumnya ketika kita menjurnal, di sebelah debit adalah kas dan di kredit adalah sewa diterima di muka. Maka sewa diterima di muka itu kan utang. Kalau utangnya berkurang, maka sewa diterima di muka menjadi di sebelah debit. Kemudian yang dicatat di sini adalah sebesar yang sudah dijalani. Yang sudah dijalani kan 3 bulan, karena yang 12 juta itu untuk 1 tahun. Oktober ke Desember 3 bulan, 3 kali 1 juta sama dengan 3 kali 1 juta 3 juta rupiah. Kemudian untuk bagian B-nya metode pendapatan, ya, di debit adalah pendapatan sewa, di kredit adalah sewa diterima di muka sebesar 9 juta. Kenapa demikian? Karena sebelumnya pada saat dibuat jurnal di sebelah debit adalah kas dan di kredit adalah pendapatan sewa, maka ketika terjadi ACP, pendapatan sewanya menjadi di sebelah debit dan di kredit adalah sewa diterima di muka sebesar yang belum dijalani. Berapa bulan yang belum dijalani? Sebesar 9 bulan, 9 dikali 1 juta, 9 juta rupiah. Bagian yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Jika disesuaikan maka akan berubah, akan menambah beban untuk periode yang sedang dilaporkan. Misalnya beban gaji, beban sewa, dan sebagainya. ACP-nya di debit adalah beban, apa nama bebannya, kemudian di kredit adalah utang, apa nama utang dari beban tadi. Ya, begitu dia. Sebagai contoh soal, pada bulan Desember 2013 masih ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 250.000. Maka AJP-nya adalah di debit beban gaji dan di kredit adalah utang gaji. Yang kelima adalah pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. AJP-nya adalah di debit piutang pendapatan, kemudian di kredit adalah pendapatan jasa. Sebagai contoh soal, pada tanggal 30 Desember 2012, Ucok telah menyelesaikan servis mobil pelanggan tetapi belum dibayar. Kemudian AJP-nya adalah di debit piutang pendapatan servis, di kredit adalah pendapatan servis sebesar Rp500.000. Yang keenam adalah penyusutan atau depreciation aktiva tetap. Aktiva tetap
itu semua mengalami penyusutan. Hanya ada beberapa memang yang tidak mengalami penyusutan, contohnya tanah, tetapi yang lainnya semua mengalami penyusutan. AJP-nya adalah di debit beban penyusutan, di kredit adalah akumulasi penyusutan. Sebagai contoh soal, pada tanggal 1 Oktober 2012 dibeli kendaraan seharga 140 juta. Umur ekonomisnya 4 tahun, nilai residunya 20 juta tahun, maka JP-nya untuk perhitungannya kurangkan dulu nilai nominal harga kendaraan 140 juta dikurangi 20 juta, itu 120 juta. Kemudian dibagi 4. Kemudian dikali per bulannya berapa, ya kan? Kalikan 2.500.000 kali 3 sama dengan 7.500.000. Yang terakhir adalah yang ketujuh, piutang tak tertagih. Terkadang kan ada orang yang berutang sama kita tetapi mungkin lari atau tidak mau dibayar, maka AJP-nya adalah beban kerugian piutang di debit, kemudian piutang jasa di kredit, atau beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian di kredit. Sebagai contoh soal, piutang usaha dalam neraca saldo sebesar 500.000, 5 juta ditaksir 100.000 tidak bisa ditagih, maka AJP-nya di debit adalah beban kerugian piutang dan di kredit adalah piutang usaha sebesar 100.000 rupiah.